Hai adik-adik yang di rumah, apa kabar? Hai, kita ajak adik-adik ya. Iya, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Siap dong. Siap pastinya ya. Sekalipun ibadahnya kita masih virtual atau masih di rumah aja, Losa harap kita punya tetap sukacita yang sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita pergi ke sekolah minggu. Sambil berangkat ujian, aku mau pergi ke sekolah minggu. Iya. Adik-adik bangkit berdiri bersama-sama karena kamu ujian ini. Boleh meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati dan memberikan kita hikmat untuk mengerti setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh dapat pergi ke sekolah minggu bersama dengan teman-teman kami semua. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah secara virtual di rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Allah Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah setiap kami anak-anak-Mu, memberikan pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan anak-anak ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka berdoa. Berkatilah dan nikmatilah ibadah virtual sekolah minggu pada hari ini, yang boleh jadi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi kita harus bisa berakar, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah. Betul sekali, Losa. Iya, jadi kita bukan hanya percaya Tuhan, tapi kita juga bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Betul sekali. Jadi kita angkat pujian ini, mau berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Berakar
sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Kembali lagi bersama Lause Natalia di Sekolah Minggu GKY. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Apakah semuanya baik-baik saja? Senang sekali ya, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita semua. Kok tiba-tiba gelap? Ada apa sih ini? Kok mati lampu gini ya? Ayo semuanya kita hitung sampai 3 ya, supaya lampunya nyala lagi. 1, 2, 3. Akhirnya lampunya kembali menyala ya. Wah, mati lampu tadi membuat Lause pengen main deh sama adik-adik. Ayo kita main bentar yuk. Ini angka berapa ya? Kalau ini gambar apa? Kalau ini gambar panah, warnanya apa ya? Nah, sekarang coba deh adik-adik tutup matanya. Terus coba tebak angka berapakah ini? Wah, kalau ada yang bilang, Lause bukan angka Lause tapi gambar kucing yang muncul. Nah, kalian ketahuan, kalian tidak tutup mata. Coba sekali lagi deh, kalian tutup mata ya. Angka berapakah yang muncul? Nah, silahkan adik-adik buka matanya dan lihat, betul enggak tebakannya kalian? Ternyata yang muncul adalah angka 5. Betul tidak kalian menebaknya? Wah, selamat ya buat adik-adik yang bisa menebaknya dengan benar. Terima kasih adik-adik sudah bermain dengan Lause ya. Sekarang ayo kita lanjut yuk. Nah adik-adik, tadi kita sudah bermain ya. Wah, bagaimana? Apa yang kalian lihat ketika kalian tutup mata tadi? Wah, ketika kita tutup mata tidak ada yang bisa kita lihat, hanya ada kegelapan. Ada ya orang-orang ya yang tidak seperti kita adik-adik. Mereka terlahir atau mereka karena sesuatu hal matanya itu tidak bisa melihat, dan kondisi mereka itu disebut dengan kebutaan. Nah, hari ini ya Lause mau bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong satu orang buta sehingga dia bisa kembali melihat dunia yang Tuhan ciptakan. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami kembali bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang ajar kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman itu bisa tumbuh menjadi berkat dan pedoman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, begini ceritanya ya. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik, Loso punya pertanyaan. Kenapa ya Bapak Bartimeus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus? Nah, Bapak Bartimeus dia telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari orang banyak. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong orang banyak. Dan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah itu, dia juga pasti sanggup untuk menyembuhkan Bapak Bartimeus. Dan adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Bapak Bartimeus? Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartimeus itu ya. Adik-adik, Loso juga punya pertanyaan yang lain ya. Apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua? Banyak sekali ya adik-adik kalau kita pikirkan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Bagaimana dia mengampuni dosa kita, bagaimana dia membuat kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus juga menolong kita supaya kita bisa taat kepada firman Allah, memberikan kita keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan juga dia menyembuhkan ketika kita sakit. Dia juga selalu senantiasa memelihara kita, memelihara kehidupan kita lewat papa mama. Dan dia juga memberikan kita kesempatan untuk belajar supaya kita bisa menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai. Dan banyak sekali yang telah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur ya atas segala hal yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita hafalkan ayat hafalannya ya. Dari Lukas 8 ayat 39a. Kata Yesus, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Dan bisa juga ceritakan, sharing tentang apa saja yang kita alami bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Karena itulah yang Tuhan ingin kita lakukan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sama seperti Bapak Bartimeus ketika dia memerlukan bantuan, dia berseru kepada Tuhan. Kita juga ya adik-adik ya, adik-adik di rumah juga, ketika adik-adik membutuhkan pertolongan Tuhan, adik-adik merasa takut, adik-adik bisa juga berseru kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu dia mengasihi dan dia peduli kepada kita. Dan dia akan mendengarkan doa kita. Sekarang ayo kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami belajar kembali bagaimana Tuhan peduli dan mengasihi kami. Engkau mendengarkan doa kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang juga bisa berbagi cerita kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa Engkau mengasihi kami dan pemeliharaanmu yang luar biasa di dalam hidup kami. Ajar kami agar bisa selalu menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik. Bye. Kata Yesus, pulanglah, dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat
diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39a. Oke. Dadah. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saatnya kita akan memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya untuk Tuhan, ya, atau kita akan memberikan persembahan saat ini. Nah maksudnya adik-adik semua untuk bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan apa yang adik-adik mau kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini, atau bisa scan barcode yang ada di layar juga, ya. Dan sambil membawakan persembahan, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian persembahan kami. Biarlah persembahan kita dapat menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan. Doa persembahan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan biarlah segala kemuliaan pada hari ini hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Sepanjang kehidupan kami dan bahkan sepanjang 1 minggu ini, Engkau Allah yang telah menyatakan kasih setiamu, rahmat-Mu yang baru setiap hari yang dapat kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan bahwa di masa-masa pandemi ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, sehingga di dalam hari lepas hari kami boleh lewati di dalam kekuatan pertolongan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya anak-anak pun juga tetap merasakan sukacita walaupun mereka beribadah secara virtual, belajar secara virtual Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Melalui kehadiran para guru-guru yang mengajar dengan setia, melalui kehadiran para orang tua yang mendampingi kami dengan setia. Dan kami juga bersyukur bahwa kami senantiasa dicukupkan apa yang kami makan, apa yang kami pakai, dan bahkan di dalam kesehatan kami pun Tuhan Engkau peliharakan. Biarlah kami mohon sekali lagi berkat yang daripada Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami,
pertolongan keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati kehidupan pendidikan anak-anak mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah masuk bulan Juni. Betul sekali. Wow, nggak terasa. Iya, nggak terasa ya, sudah setengah tahun kita lewati di tahun 2021 ini. Pasti anak-anak saat ini sedang menanti-nantikan ya. Yes. Ada yang sedang persiapan libur ya. Dan ngomong-ngomong mengenai libur, Rose, apa sih yang akan dilakukan oleh sekolah minggu di masa liburan ini? Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini sekolah minggu kembali mengadakan sekolah Injil liburan. Dan sekolah Injil liburannya ini tetap sama ya dengan tahun lalu. Kita masih mengadakan secara virtual atau di rumah aja, menggunakan platform YouTube dan juga Zoom. Tapi pasti lebih seru kan dari kemarin kan, tahun kemarin? Iya, pasti dong lebih seru. Dan acara ini hanya bisa diikuti bagi mereka yang sudah naik ke kelas 3 SD sampai ke kelas 6 SD yang sudah mau naik SMP. Jadi buat adik-adik yang masih kecil belum bisa ikut ya, mungkin tahun-tahun ke depan lagi baru bisa ikut. Tapi anak-anak pasti senang ya, Rose ya? Iya, pasti. Oke. Jadi pendaftarannya mulai kapan, Rose? Pendaftarannya sudah dimulai dan masih berjalan sampai dengan tanggal 13 Juni 2021. Jadi masih ada seminggu lagi untuk mendaftar. Terus pelaksanaannya kapan sih? Pelaksanaannya itu tanggal 28 sampai 30 Juni 2021. Wow, hari Senin, Selasa, Rabu ya? Betul sekali, Mas. Jam 9 sampai jam 12 ya? Jam 9 sampai kurang lebih pukul 1 siang. Oh, pukul 1. Ada makanan nggak sih, Rose? Ada snack yang dikasih nanti. Oh, ada snack. Terus ada mainan nggak? Harusnya sih ada ya, gamesnya, ada kreativitasnya juga. Nanti adik-adik lihatlah nanti kalau sudah mendaftar. Jadi menurut Rose Jenny pasti acara hasilnya ini menarik sekali ya, Rose ya? Ya tentu saja, Rose, karena Terus sudah persiapan. Terus ada nggak biaya pendaftarannya? Ada loh, Rose. Ikut sil ini tidak gratis karena adik-adik juga akan membayar beberapa hal seperti prakarya kalian ataupun alat-alat nanti akan dibutuhkan. Biayanya itu tidak mahal, sebesar 75.000. 75.000? Iya, 75.000 sampai dengan tanggal 13 Juni. Oh, sampai tanggal 13 Juni. Ada early bird nggak sih, Rose? Early bird kan sudah loh seminggu lalu. Oh, 50.000. Tapi sudah kan minggu lalu, sudah lewat. Oh, sudah lewat ya. Jadi adik-adik yang masih belum mendaftar, masih ada kesempatan untuk mendaftar sekarang. Masih 75.000. Kalian itu isinya ada snack selama 3 hari, ya. Terus ada kostum, ada baju. Iya, baju sil. Baju seperti ini kurang lebih ya. Iya, wow, waktu itu Rose suka sekali tuh pakai baju sil yang PUBG itu, Rose. Ya. Harusnya hari ini Rose pakai. Iya, sudah kekecilan. Wah, Rose semakin besar ya gara-gara ini ya, Pak Dewi. Ya, wah. Oke, adik-adik, jadi uang 75.000 itu kontribusi pembayaran kalian. 75.000 itu sebenarnya tidak kalian merasa tidak perlu mengeluarkan merasa aduh kenapa terlalu mahal. Ternyata di dalamnya itu ada snack selama 3 hari, ada aktivitas yang menarik, dan ada baju ya seragam dari Sekolah Injil Liburan tahun 2021 ya. Oleh sebab itu adik-adik daftar segera untuk mendapatkan kiriman paketnya ke rumah kalian. Dan ini acara ini hanya untuk kelas 2 yang naik ke kelas 3 sampai kelas 6 yang mau naik ke SMP kelas 1. Jadi buat adik-adik yang di bawah kelas 2 atau baru mau naik kelas 2 itu belum bisa ikut ya. Jadi hanya yang dari kelas 2 naik ke kelas 3 yang bisa ikut ya. Nah, itu warta seputar Sekolah Injil Liburan, dan Rose tetap mengingatkan bahwa jangan lupa tentang proyek ketaatan dan family altar. Itulah sarana yang kita pakai untuk bertumbuh dalam iman bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Demikian warta dari Rose Jenny dan Rose Chris. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.